Assalamualaikum. Yuk ikuti perjalananku hari ini, Kak. Pada jam 2 pagi lewat 35 menit, aku sudah memberi makan kucing-kucingku. Karena aku akan melakukan perjalanan ziarah bersama keluargaku. Tempat perziarahan yang pertama kali kami singgahi adalah makam Guru Kapuh. Berada di area Majelis Taklim Al-Hidayah Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tapi sayang banget guys, aku ini kan tipe orang yang tidak bisa naik mobil. Setiap kali naik mobil, aku merasa pusing dan dunia terasa terbalik. Tapi perjalanan ziarah ini tetap harus dilanjutkan, yaitu ke makam Datu Sanggul. Kami beli kue tradisional dulu sebelum melanjutkan ziarah, untuk mengisi perut yang keroncongan ini. Tapi sayangnya aku nggak bisa memakan satupun kue yang dibeli tadi, karena aku merasa selalu mau muntah. Akhirnya aku makan buah-buahan saja, untuk menyegarkan badan yang lemas ini. Kalian bisa lihat guys, mukaku itu kayak nggak ada darahnya gitu. Gimana ya caranya biar nggak mabuk perjalanan? Nah, di area ini aku dapat teman baru, yaitu seekor kucing cantik yang mungil dan lucu. Namanya juga pecinta kucing. Setiap kali ketemu kucing, dia selalu pengen gendong. Yuk kita lanjutkan perjalanan ke dalam makam Datu Sanggul. Setelah masuk ke dalam pintu gerbang makam, kita akan disuguhi pemandangan souvenir-souvenir cantik. Tapi kami ziarah dulu, baru nanti lihat-lihat souvenir. Makam Datu Sanggul ini berada di Desa Tatakan, Kabupaten Tapen, Kalimantan Selatan. Nama asli Datu Sanggul adalah Syekh Muhammad Abdus Samad, seorang ahli sufi yang berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, yang lahir pada sekitar abad ke-18. Sudah menjadi tradisi di daerah kami membawa bayi ke makam waliullah, agar tertanam di hati mereka menjadikan wali-wali Allah sebagai suri tauladan. Setelah selesai ziarah, kita lanjut berburu souvenir. Nah, ini adalah foto Abah Guru Sekumpul. Selain foto-foto waliullah, di sini juga ada peci, minyak wangi, dupa, gelang-gelang cantik dari manik maupun kukah, tasbih, dan souvenir-souvenir lainnya. Nah, di sini kami ketemu gelang cantik nih, yang sangat cocok dipakai oleh ponakan kami ini. Jadi gelangnya langsung kupakaikan ke keponakanku. Ih, pokoknya cantik banget deh, kayak India-India gitu. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan. Nah, di sini aku ada lihat bunga cantik nih guys. Ini bukan apa ya? Tapi sayang tumbuhnya di depan toilet. Kami pun melanjutkan perjalanan dan aku berupaya menyegarkan mukaku ini yang pucat gara-gara mabuk perjalanan. Perjalanan kami lanjutkan ke area makam Datu Nuraya, yang tak jauh dari area makam Datu Sanggul tadi. Nah, ini kami sudah sampai ke depan makam Datu Nuraya. Di depan area makam terlihat acil-acil lagi menjajakan bunga. Dan aku ketemu pus cantik lagi. Selanjutnya aku pun masuk ke area makam. Seperti yang kalian lihat guys, di sini banyak sekali para peziarah yang datang. Dan banyak juga yang membawa bayi dan balita. Mereka bukan hanya berasal dari Kalimantan Selatan saja, tapi juga ada yang berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, di sini aku akan membawa kalian untuk melihat makam Datu Nuraya. Makam Datu Nuraya ini memiliki panjang sekitar 60 meter. Beliau dikenal dengan nama Syekh Abdul Moen, dan ada juga yang menyebut beliau Syekh Abdul Jabar, serta Syekh Abdul Ra'ub. Riwayat Datu Nuraya memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Kemunculan beliau pertama dan terakhir di daerah Pantai Jati, Munggu Kerikil, Kabupaten Tapen secara misterius. Dalam kisah rakyat yang beredar, Datu Nuraya yang berperawakan tinggi dan besar melebihi tinggi manusia pada umumnya tiba-tiba datang pada hari raya. Beliau datang kepada Datu Suban, seorang ahli tasawuf di daerah Pantai Jati. Beliau pun langsung meninggal setelah memberikan kitab yang dibawa oleh beliau kepada Datu Suban. Oh ya guys, di sini aku mau foto-foto dulu karena di area makam ini tempatnya sangat indah. Karena makam Datu Nuraya ini memang di daerah perbukitan. Oh ya, buat kalian yang masih penasaran dengan riwayat Datu Nuraya, kalian bisa buka manakib tentang beliau. Setelah dari makam Datu Nuraya ini, aku dan keluargaku melanjutkan perjalanan ziarah kami ke Kelampayan. Sebelum ziarah, aku membantu ibuku dulu untuk memandikan ponakan. Tradisi di Kelampayan ini, bagi kalian yang membawa bayi, maka bayinya dimandikan. Aku mungkin tidak akan bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa tradisi mandi ini dilakukan. Tapi yang jelas, makna dari mandi itu sendiri adalah untuk mensucikan, membersihkan dan menyegarkan badan, serta menanggalkan penyakit lewat air. Nah, jadi buat kalian yang bawa bayi dan berziarah ke Kelampayan ini jangan lupa dimandikan ya. Oh ya, ponakanku ini kan biasanya mandi dengan air panas sama ayah dan ibunya. Makanya dia nangis ketika dimandikan di sini. Nah, bagi para peziarah dewasa di sini kita bisa cuci muka. Tapi kalau kalian mau mandi juga bisa. Karena di sini juga disediakan kamar mandi. Alhamdulillah setelah cuci muka aku merasa lebih segar.
Sekarang kita lanjutkan ziarah ke makam Datu Kelampayan. Untuk ziarah jangan lupa dibaca salamullah ya sadahnya ya kak. Salamullah ya sadah minar rahman yaksyakum ibadallah ja'nakum kasadnakum talabnakum dan seterusnya. Setelah selesai membaca doa dan ziarah kubur, kami pun singgah ke tempat selamatan. Nah, di daerah kami ada ritual seperti ini namanya betu tungkal. Kalau di daerah kalian ada nggak ritual seperti ini? Terus namanya apa? Ini adalah tradisi turun-temurun di Kalimantan Selatan. Setelahnya kami pun melanjutkan ziarah ke makam Tuan Guru Haji Zainal Ilmi atau yang lebih dikenal sebagai Haji Anang Ilmi. Dia meninggal pada saat salat Jumat jam 12 siang, tanggal 13 Dzulqa'dah 1375 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Juni 1956 Masehi. Salah satu karamah beliau saat masih hidup disaksikan langsung oleh murid-murid beliau, mana pada saat sedang berlangsung pengajian, tiba-tiba beliau keluar rumah dan mengambil air sungai, kemudian disiramkan ke jalanan. 3 hari kemudian datang seseorang yang berterima kasih kepada beliau karena sudah membantu memadamkan api saat kebakaran di kampung mereka. Adapun Datu Kelampayan yang sebelumnya kami ziarahi adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Salah satu karamah beliau adalah membetulkan arah kiblat. Datu Kelampayan adalah waliullah yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka manakib tentang beliau. Karena kami akan melanjutkan perjalanan ziarah kami ke Sekumpul. Di Sekumpul, peziarah laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dan itu bagi peziarah perempuan dilarang memakai pakaian ketat atau celana jeans. Jadi kalau kalian mau ziarah ke sini wajib berpakaian muslimah ya. Nah, di sini aku sudah berada di ruangan khusus peziarah perempuan. Dan ini adalah lukisan Abah Guru Sekumpul. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal sebagai Guru Ijai atau Guru Sekumpul lahir pada 11 Februari 1942 dan wafat pada 10 Agustus 2005. Saat berusia 7 tahun, Guru Sekumpul sudah hafal Al-Quran. Di usia 9 tahun sudah hafal tafsir Jalalain. Salah satu karamah dari Guru Sekumpul yang bisa kita lihat dan rasakan pada saat ini yaitu banyaknya para peziarah yang datang ke makam beliau setiap hari. Inilah perbedaan kita manusia awam dan waliullah guys. Kalau kita meninggal mungkin saat hari raya aja kita dikunjungi. Tapi kalau waliullah setiap hari maka mereka terus menerus dikunjungi. Semoga kita mendapat berkah dan hidayah setelah mengunjungi makam-makam waliullah ini. Terima kasih sudah menonton videoku dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Thanks for watching.